warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Irin masih dalam pembelajaran tema 3, yaitu tentang tugasku sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu yang pertama tentang keberagaman di rumah dan di sekolah. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman yang ada di rumah dan di sekolah dengan tepat. Yang kedua, yaitu tentang kosakata, tentang lingkungan geografi. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu menemukan kosakata tentang lingkungan geografis dengan tepat. Nah, itu kedua materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang keberagaman di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat beragam dan berbeda-beda. Nah, itu seperti yang tercantum pada surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ininya begini anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat di Al-Quran ya. Coba dibuka di Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, jadi anak-anak, pada Al-Quran juga telah disebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki dan seorang perempuan. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini lalu manusia berkembang biak atau beranak pinak hingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, jadi anak-anak, manusia itu sangat beraneka ragam, sangat banyak jenisnya ya, baik itu jenis kelamin maupun suku atau bangsanya. Nah, berdasarkan materi yang akan kita pelajari ini, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu yang ada di rumah dan di lingkungan sekolah. Contoh dari keberagaman yang bisa kita jumpai di rumah dan di sekolah itu sangat banyak. Nah, salah satunya adalah
keberagaman dalam jenis kelamin ya. Yang pertama pasti jenis kelamin, yaitu ada perempuan ada laki-laki. Lalu juga ada keberagaman usia. Jadi ada yang muda, ada yang tua. Lalu bisa juga keberagaman warna kulit. Nah, warna kulit juga banyak beraneka ragam ya. Ada yang berwarna putih, kuning langsat ya, sawo matang atau hitam. Jadi banyak beraneka ragam juga ya. Lalu bisa juga keberagaman yang dapat kita jumpai itu tentang kesukaan. Nah, kesukaan ini sangat banyak sekali. Contohnya ya, ada yang suka ini, ada yang suka makan misalnya, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka berfoto dan lain-lain ya. Terus begitu juga tugasnya pun pasti berbeda-beda atau pasti beraneka ragam juga, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, misalnya yang ada di rumah, dalam lingkungan rumah itu anggota keluarga yang ada di rumah itu juga beragam ya, sangat beragam. Misalnya di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada adik, kakak, nenek, dan kakek. Nah, misalnya seperti itu, anggota keluarga yang lengkap. Nah, dari keenam anggota keluarga ini, usianya juga pasti berbeda-beda ya. Jenis kelaminnya pun berbeda, kesukaannya juga berbeda. Apalagi tugas-tugasnya juga berbeda-beda ya. Contoh, ayah dan nenek. Ayah usianya pasti lebih muda daripada nenek, ya kan? Nah, terus ayah jenis kelaminnya berbeda dengan nenek. Ayah laki-laki, sedangkan nenek adalah perempuan. Lalu kesukaannya pun bisa jadi berbeda. Misalnya ayah itu suka membaca koran, lalu nenek sukanya melihat TV. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, sukanya pun juga bisa jadi berbeda. Lalu tugasnya pun berbeda. Jadi, misalnya ayah sehari-hari tugasnya adalah membersihkan halaman. Nah, sedangkan nenek itu misalnya membantu ibu memasak. Nah, jadi dari dua orang saja sudah dapat kita temukan keberagaman yang banyak ya. Baik itu dari usia, jenis kelamin, kesukaan, maupun tugasnya. Di sekolah pun juga seperti itu anak-anak. Kalau di sekolah, warga yang ada di sekolah, warga sekolah itu biasanya terdiri dari guru, ya, murid, penjaga sekolah, dan kalau di sekolah kita ada juru masak juga. Nah, dari keempat warga sekolah ini saja usianya, jenis kelamin, kesukaan maupun tugasnya juga berbeda-beda. Malah kalau di sekolah itu bisa jadi sukunya berbeda atau asal daerahnya ya berbeda. Lalu agamanya pun juga bisa jadi berbeda. Dan warna kulitnya pun bisa juga berbeda-beda ya. Nah, misalnya contoh guru dan murid. Dari usia sudah jelas berbeda. Guru pasti lebih tua dari muridnya ya. Nah, misalnya seperti Usada pasti lebih tua usianya daripada anak-anak. Lalu jenis kelaminnya pun juga bisa jadi berbeda. Misalnya Usada dengan murid yang laki-laki pasti berbeda ya kan. Misalnya dengan Iqbal, Usada perempuan, Iqbal laki-laki. Jenis kelaminnya berbeda ya. Lalu
kesukaan juga berbeda, bisa jadi berbeda. Misalnya Usada gurunya suka olahraga misalnya. Nah, muridnya suka membaca. Sudah berbeda kan ya? Tugasnya pun sangat-sangat berbeda. Guru tugasnya adalah mengajar, ya seperti Usada sekarang mengajar atau memberikan materi kepada anak-anak. Nah, sedangkan murid itu tugasnya adalah memperhatikan materi dari guru ya, mengerjakan tugas dari guru dan lain-lainnya. Nah, itu dari murid dengan murid pun juga berbeda-beda ya, juga sangat beragam. Juga dapat kita temui keberagamannya antara murid dengan murid. Misalnya, dengan murid kelas 1 dengan murid kelas 2, usianya kan pasti berbeda. Yang lebih tua adalah murid yang kelas 2. Ya, jenis kelaminnya juga berbeda, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kesukaannya pun seperti itu berbeda, warna kulitnya juga berbeda-beda, ada yang hitam, ada yang putih ya. Kalau agama di sekolah kita agamanya satu ya, karena memang di sekolah kita adalah sekolah Islam, jadi agamanya pun sama, yaitu Islam. Tapi kalau di sekolah lain, di sekolah negeri misalnya, itu agamanya bisa jadi berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang non-Islam ya. Tugasnya pun juga berbeda-beda. Kalau murid kelas 1 biasanya tugasnya lebih ringan ya, karena masih kecil. Tapi kalau murid kelas 2 atau murid kelas 6 tambah berbeda lagi ya. Misalnya murid kelas 1 tuh tugasnya hanya membersihkan halaman misalnya kalau piket. Sedangkan murid kelas 6 misalnya membersihkan perpustakaan, membersihkan kelas. Jadi tugasnya pasti berbeda. Semakin tinggi usianya, semakin tua usianya, tugasnya pun semakin berat. Biasanya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh keberagaman yang ada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Selain yang Usada contohkan tadi, masih banyak jenis-jenis keberagaman yang dapat kita temui di lingkungan sehari-hari, terutama di rumah dan di sekolah. Nah, nanti anak-anak bisa menyebutkan atau mencarinya sendiri ya. Bisa di buku tema, bisa dari internet, ataupun bertanya dengan orang tua. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua adalah kosakata tentang lingkungan geografis. Nah, apa itu? Jadi, kosakata atau kata yang dapat kita temui tentang lingkungan geografis atau lingkungan yang ada di sekitar kita ini ya. Jadi ada beberapa kosakata atau ada beberapa kata yang dapat kita jumpai atau yang biasanya kita jumpai untuk menunjukkan letak suatu tempat. Misalnya apa? Ada misalnya arah. Arah. Kalau arah contohnya adalah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang ya, itu untuk arah. Dan juga kalau kita bicara tentang letak suatu tempat itu juga bisa berkaitan dengan nama jalan ya, nama jalan. Jadi itu beberapa kosakata yang umumnya kita temui atau kita jumpai untuk menunjukkan letak suatu wilayah. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada gambar di samping. Di sini Ustada punya peta suatu wilayah. Ini adalah peta atau denah ya, lebih tepatnya adalah denah
suatu wilayah. Nah, di sini ada 3 nama jalan. Ada Jalan Sawo, Jalan Mawar, dan Jalan Melati. Ya. Nah, di daerah ini atau di daerah ini itu terdapat banyak sekali bangunan ya. Ada rumah sakit, ada sekolah, ada toko buku dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita mau menggunakan kosakata tentang lingkungan geografis atau tentang suatu wilayah berdasarkan daerah ini. Nah, coba Ustazah punya pertanyaan. Kalau rumah Zafara, manakah rumah Zafara? Coba kita lihat, rumah Zafara ada di sana. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan. Di sebelah kiri rumah Zafara itu ada bangunan apa? Kita lihat kiri, kalau berdasarkan peta berarti itu adalah yang sama dengan peta yang ada, berarti di sebelah sininya. Ya, sebelah sininya Zafara. Jadi kita ibaratkan kita itu denah ya. Jadi denahnya itu menghadapnya kan ke sana. Jadi sebelah kiri itu adalah yang sebelah sini. Sebelah kanan yang sebelah mana ya. Jadi kalau menurut denah sebelah kiri dari rumahnya Zafara itu ada bangunan apa di sebelah sini? Ada bangunan? Ada rumah Satria. Ya. Lalu coba kita lihat lagi di depan rumah Zafara ada bangunan apa? Depan. Nah, kalau kita bicara depan berarti kita lihat jalan keluarnya atau pintu keluarnya dari rumah Zafara itu di mana? Ada di sana ya, ada di atas itu. Berarti depannya rumah Zafara itu adalah bangunan yang berhadapan dengan rumahnya Zafara, berhadapan dengan pintu keluar masuknya dari rumah Zafara. Berarti adalah yang di situ ya. Berarti ada bangunan apa? Ada rumah Hisham ya. Jadi di depan rumah Zafara ada rumah Hisham. Nah, itu contohnya ya. Sekarang coba kita lihat lagi. Rumah sakit. Rumah sakit ada di jalan apa? Kita lihat rumah sakit. Rumah sakit ternyata ada di bawah sendiri ya. Rumah sakit ada di jalan mana? Sama seperti rumah Zafara, kita lihat pintu masuk atau pintu keluar dari rumah sakit itu ada di mana? Menghadap ke jalan yang mana? Oh, dia menghadap sana ya. Menghadap ke jalan Sawo. Ya, jadi kita lihat pintu keluar masuknya itu menghadap kemana? Berarti ada di jalan Sawo. Nah, berarti rumah sakit ini terletak di jalan Sawo ya. Lalu di depan rumah sakit ada bangunan apa? Ada bangunan. Kita lihat pintu masuk keluarnya. Berhadapan dengan bangunan apa? Berhadapan dengan sekolah ya. Jadi di depan rumah sakit ada sekolah. Nah, seperti itu anak-anak. Coba sekali lagi. Bangunan yang ada atau yang berada di jalan Mawar itu ada bangunan apa saja? Coba kita lihat. Berarti bangunan yang yang pintu keluar dan pintu masuknya menghadap ke jalan Mawar. Ada apa saja itu? Coba kita lihat. Jalan Mawar kan itu ya. Jalan Mawar sejajar
sama dengan jalan sawo, tapi dipotong oleh jalan melati ya. Dan mau yang atas sampai beloknya. Ada apa saja? Ada taman ya, ada rumah Hisham, ada rumah Zafara, rumah Velan, dan rumah Satria. Berarti bangunan yang ada di Jalan Mawar itu ada 5, yaitu taman, rumah Hisham, rumah Zafara, rumah Velan, dan rumah Satria. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau mau menentukan letak atau arah, itu anak-anak lihat pintunya ya, pintu keluar masuknya itu ada di mana. Jadi harus dilihat pintu keluar masuknya. Nah, itu caranya untuk menentukan letak suatu tempat ya. Nah, materi kita sudah selesai. Jadi 2 materi kita sudah selesai. Nah, Ustazah akhiri. Marilah kita membaca doa sudah belajar. Yuk kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kedua materi kita hari ini dapat diterima anak-anak dengan baik dan anak-anak paham tentang contoh-contoh dari keberagaman di lingkungan rumah dan sekolah, serta kosakata tentang letak geografis, baik itu arah maupun nama jalannya ya. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Dan mohon maaf jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.